Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk thalabul ilmi. Insyaallah kita akan belajar hadis tentang larangan menjadi hamba dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda, akhrajahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak qatifah atau pakaian. Jika ia diberi, dia ridho, dan jika tidak diberi, dia tidak ridho atau marah. Hadis riwayat Bukhari. Anil mufradat, ta'isa ay halaka wa saqata, yaitu celaka. Dinar, omlatun arabi, yaitu mata uang yang terbuat dari emas. Dirham, jam'u darahim, ay qit'atun maliyatun wahia an-nukudun, itu mata uang yang terbuat dari perak. Abdud dinar, ay manista'badathu dunya, itu hamba dunia. Al-qatifatu ay athawbul ladhi khamlun, yaitu kain yang lembut atau halus seperti kain sutra atau beludru. Mencari rizki merupakan tuntunan agama untuk menghidupi keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umatnya untuk mengais harta agar ibadahnya bisa merasa tenang. Namun, mencari rizki tetap dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Orang yang demikian bisa dianggap sebagai budak dunia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah, celaka budak dinar, budak dirham, dan juga budak kain qatifah. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan kepada diri kita bahwa ternyata ada di antara hamba-hamba Allah yang oleh Nabi disebut dengan sebutan hamba dinar, hamba dirham, dan hamba al-qatifah. Dan kenapa mereka dinamakan hamba? Karena tujuan hidup mereka adalah untuk mencari dunia semata. Dia lupa bahwasannya dunia hanya sementara dan ada kehidupan abadi di akhirat kelak. Yang dilakukannya yaitu dia selalu mengumpulkan harta dan dia akan menguasainya dan menguasai harta tersebut. Ketika dia mengumpulkan harta, itu sebenarnya dia sedang menjadi hamba daripada harta tersebut. Manusia yang sudah menjadi budak harta, dia akan ribut dengan orang tua dan teman, meninggalkan sholat, bahkan dia pun akan berbuat zalim demi mendapatkan sekeping dinar dan dirham. Nabi SAW memberi isyarat akan ciri orang yang disebut dengan budak atau hamba harta, yaitu in u'tiya radiya wa illam ya'ta lam yarda, yakni mereka yang marah jika tidak diberi harta, tidak dikasih rizki. Akibatnya mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, walaupun mungkin dengan menjual dirinya sendiri. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak selayaknya harta menguasai diri manusia sehingga menghalalkan apa saja untuk mendapatkannya. Yang dimaksud Rasulullah SAW dengan sebutan budak harta adalah mereka yang tunduk pada harta, pada uang, sehingga mereka berani
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hanya untuk mendapatkan sesuatu yang menipunya di dunia. Islam mewajibkan mencari rizki dengan syarat tidak sampai seseorang menjadi dikuasai oleh harta yang dicarinya. Berikut ini contoh hamba dunia, yakni orang yang menjadikan dirinya hamba dinar, hamba dirham, dia juga menjadi hamba rupiah, hamba dolar, hamba real dalam tujuan hidupnya, sehingga ia mengatakan time is money. Semua berkutat untuk mengejar dunia beserta isinya. Celakalah orang yang seluruh waktunya, kebahagiaannya, kesedihannya, tawanya, tangisnya itu diberikan hanya untuk dunia dan ia lupa terhadap akhirat. Ia mempersiapkan sesuatu yang tidak bisa dibawa ke kampung akhirat. Termasuk orang yang diperbudak oleh dunia adalah model atau wanita yang mengkoleksi semua jenis barang tertentu seperti sepatu sampai satu lemari penuh. Ada yang mengkoleksi jam tangan yang bermerek. Setiap ia berkunjung ke suatu negara, pasti yang ia beli jam tangan. Padahal semua jam menunjukkan waktu yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Ada yang mengkoleksi batu cincin dan lain-lain. Seseorang yang bekerja dalam kegiatan agama pun harus berhati-hati menjadi hamba dinar dan dirham, yaitu jika ia menjadikan upahnya sebagai tujuan utama mengumpulkan harta dengan wasilah agama, maka ini adalah satu perbuatan yang tercela. Akan tetapi jika ia menerima upah dari kegiatan agama yang dia kerjakan dan hanya sebagai sarana agar ia bisa terus beribadah kepada Allah, bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, insya Allah ini bukan suatu perbuatan yang tercela karena niat beliau itu adalah tulus ikhlas karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang hakiki, bukan menjadi hamba dinar, dirham, dolar, atau yang lainnya. Dan hendaklah kita senantiasa ridho dengan rizki yang Allah berikan kepada diri kita, dan kita jadikan harta itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dalam penjelasan ini terdapat kekurangan, Ustadzah mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.